Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah Putra Manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, dalam banyak aspek kehidupan kita sekarang, orang bisa memilih untuk menggunakan apa yang biasa sebut orang sebagai barang-barang tembakan atau barang-barang yang kualitasnya nomor sekian. Mau KW 2, 3, 4, seterusnya. Dan itu dengan mudah bisa kita temukan, orang bisa milih. Mau pakai yang asli atau mau pakai yang tembakan. Bahkan kadang-kadang orang yang jual pun menawarkan itu. Dan orang bebas memilih. Itu kebebasan kita untuk mau menggunakan yang mana, dengan tentu saja masing-masing memiliki konsekuensinya. Kalau orang cari yang asli, mahal misalnya. Oke, memang mahal. Lebih mahal minimal. Dengan konsekuensi harga yang dibayar mahal. Tetapi juga konsekuensi yang lain adalah bahwa ada jaminan bahwa barang yang dipakai itu punya kualitas tertentu dan memiliki masa pakai tertentu. Atau mungkin ada orang yang mungkin memang memilih, enggak usahlah yang asli, ini aja cukup. Ya silahkan, karena memang orang merasa ini rasanya lebih murah, bisa dipakai, ya silahkan saja. Toh sama saja, orang warnanya sama, mungkin ukurannya sama. Nah kualitasnya, nah itu hanya pemakaian dan waktu yang nanti kemudian akan menjawabnya. Dan memang umumnya lalu orang akan sering, karena murah, ya sudah akan sering ganti. Saudara sekalian yang terkasih, kalau efeknya itu hanya sekedar sesaat, ya oke lah, mungkin orang masih bisa pakai, enggak usahlah pakai yang asli, pakai ini sama saja. Mau pakai pakaian merek KW, mau pakai sepatu merek KW, mau pakai lampu merek KW, silakan saja. Konsekuensi dan efeknya mungkin tidak seberapa untuk hidup kita. Saudara sekalian yang terkasih,
Hari ini di dalam bacaan Injil kita mendengarkan sebuah pernyataan tentang siapakah Yesus, dan pernyataan itu mendapatkan garansinya. Pernyataan itu keluar dari mulut Petrus ketika Yesus bertanya, "Apa katamu? Siapakah aku ini?" Nah, lalu Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Sebuah pernyataan, sebuah pengakuan iman yang bahkan oleh Yesus tadi kemudian dikatakan, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Pernyataan iman Petrus itu bukan hasil pikiran Petrus saja secara manusiawi. Bukan hanya hasil olah budi dan pengetahuan Petrus saja. Tetapi pengakuan iman itu bahkan oleh Yesus ditegaskan, kalau engkau sanggup mengatakan itu bukan pertama-tama keluar hanya dari mulutmu dan pikiranmu sebagai manusia, tetapi karena Allah menyatakan itu kepadamu dan memampukan engkau untuk mengatakan itu. Jadi jawaban iman Petrus adalah bagian dari kehendak Tuhan yang memperkenankan Petrus untuk bisa mengatakan itu. Dan Tuhan menunjukkan itu. Garansinya jelas. Jadi bukan pengakuan abal-abal, bukan pengakuan KW, bukan hasil mimpi, tidak juga fantasi. Tetapi ini pernyataan diri Allah yang diakui juga oleh Petrus karena Allah menyatakan itu dan memperkenankan Petrus untuk bisa mengakui itu. Saudara sekalian yang terkasih, maka memang pengakuan iman itu pertama-tama datang dari manusia karena Allah sudah lebih dahulu menyatakannya dan lalu manusia menyatakan persetujuannya. Tapi kalau Allah tidak menunjukkan dirinya, identitasnya, manusia juga tidak akan pernah sampai pada pengakuan iman yang benar seperti ini. Jadi Yesus sudah jelas mengatakan garansinya. Itu kamu katakan karena Allah sudah lebih dahulu menunjukkan dan menyatakan kepadamu. Berbahagialah engkau Simon. Yang kedua, saudara sekalian yang terkasih, garansi kebenaran itu lalu juga Yesus nyatakan kepada Petrus dan menjadikan Petrus itu sebagai dasar yang kokoh bagi siapapun yang lalu kemudian mau mengakui iman yang sama. Petrus, di atas batu karang ini, yaitu dirimu, aku akan mendirikan jemaatku. Artinya, kumpulan orang-orang yang percaya sama seperti Petrus percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Di atas dasar kokoh ini, batu karang ini, akan kudirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Karena memang Yesus datang untuk menyelamatkan dan membawa manusia lepas dari cengkeraman dosa dan maut. Saudara sekalian, kalau kita kembali kepada alam semitis, kembali kepada alam pikiran orang-orang Yahudi, alam maut itu tempatnya di bawah. Jadi dunia itu mereka gambarkan ada dunia kita, lalu di bawah kita itu ada dunia maut. Maka setiap orang yang mati masuk ke dunia maut itu. Seperti ibaratnya sebuah lubang yang dalam sekali dan siapapun ketika mati lalu masuk ke situ sudah tidak lagi bisa dijangkau dari atas. Tetapi dunia maut ini bisa menarik selalu manusia jatuh ke dalam dosa karena memang kejatuhan manusia ke dalam maut itu tidak lain karena dosa. Nah, kalau Yesus mengatakan Petrus di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya, itu seperti Yesus mau mengatakan bahwa lubang besar itu ditutupnya dengan batu karang yang kokoh ini sehingga alam maut tidak lagi bisa akses ke atas.
Jadi mau tidak lagi menguasai karena karya keselamatan Allah yang menempatkan Petrus sebagai batu karang untuk menutup lubang itu, sehingga lalu Allah bisa mendirikan jemaatnya dengan kokoh. Nah, kalau kita mendengarkan pernyataan Yesus ini, saudara sekalian yang terkasih, dengan kata lain sebetulnya kepada kita yang mau percaya kepada Yesus sudah diberikan jaminannya, garansinya, keotentikannya, keasliannya. Nah, tinggal kita kan, kalau kepada kita sudah dinyatakan jaminan keotentikan akan keselamatan ini, apakah kita masih mau pakai yang KW? Apakah kita masih mau cari coba-coba cari jalan yang lain yang tidak jelas jaminannya? Tentu saja terlalu sembrono kalau kita mengatakan saya mau coba-coba yang lain. Sama seperti kita mungkin mau coba-coba sepatu KW, pakaian KW, lampu merek KW dan sebagainya. Meskipun kita tahu konsekuensinya, paling pakai 2 bulan putus, pakai setengah tahun sobek dan seterusnya. Kita tahu ketika beli ya, tapi kita ambil itu. Oke lah, kalau untuk urusan barang-barang harian, resikonya dalam tanda petik terlalu kecil. Tapi begitu menyangkut keselamatan hidup kita, apakah kita mau juga berpikir dengan cara seperti itu? Kalau Yesus sudah dengan jelas-jelas mengatakan, jaminannya adalah sabda Allah sendiri, bahwa ini otentik. Jaminannya adalah bahwa Allah sendiri yang mengatakan di atas batu karang ini, kudirikan jemaatku. Kita mau coba-coba yang lain? Hanya karena kita merasa, gereja Katolik itu begini dan begitu, bosen nih, paling ngono tok, wis biasa bolak-balik podo. Misalnya. Itu kan sensasi dan pikiran-pikiran manusiawi kita kan. Tapi kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus, Simon, kamu bisa mengatakan bahwa aku adalah Mesias karena garansinya adalah Allah sendiri yang menyatakan kepadamu, dan di atas dirimu kudirikan jemaatku. Nah, apakah kita sekarang mau iku lak jarine tulisan, ini ada sesuatu yang lebih bagus, yang lebih ngetren, yang lebih cocok dengan kiranya zaman ini, lebih happy, lebih membawa ini dan itu, warnanya lebih macam-macam. Saya tak coba ini aja lah untuk selingan. Mau begitu? Dan tidak ada jaminannya. Tapi kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Yesus, ada jaminannya. Yesus sendiri jaminannya, karena Dia yang mengatakan itu. Saudara sekalian yang terkasih, maka kalau kita mau mengaku diri juga sebagai orang-orang beriman, yaitu yang mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat kita, pegangan yang mesti kita ambil tentu saja adalah sabda Allah sendiri, yang tadi baru saja kita dengarkan. Dan gereja menjadi tanda kehadiran Allah. Seperti tadi Yesus katakan kepada Petrus, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat, tapi yang kamu lepas akan dilepas juga di surga. Garansi lagi kan? Maka saudara sekalian yang terkasih, mengikuti Yesus sebagai Mesias ini memang bukan perkara gampang, perkara dibaptis lalu selesai. Ini perjuangan seumur hidup untuk meyakini, memegang teguh apa yang sudah kita terima sebagai pernyataan diri Allah dalam segala dinamika pengalaman hidup kita. Dan itulah sebabnya tadi Yesus mengatakan kepada Petrus dan para murid yang lain, ojo ngomong-ngomong dhisik. Ya, meskipun Petrus tadi sudah mengatakan engkaulah Mesias, tapi Injil hari ini ditutup dengan pernyataan, lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Aneh kan? Karena Yesus mau mengatakan kepada para muridnya, pengakuan itu adalah perjuangan.
Jadi jangan sombong dulu, merasa bahwa semuanya sudah terbuka lebar dan pasti engkau akan tetap meyakini itu. Butuh perjuangan. Karena sampai hari itu ketika Yesus mengatakan kepada Petrus, Petrus, Allah yang menyatakan itu kepadamu, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Petrus pun masih menyisakan pikiran-pikiran bahwa Mesias itu harus begini, harus begitu. Dan wajar pikiran orang Yahudi, Mesias itu adalah Mesias yang jaya, yang secara politis menang, yang mengalahkan raja dunia dan menggantikan penjajah Roma. Itu pikiran Petrus. Tapi Mesias yang mau dihadirkan Yesus bukan itu. Mesias yang bahkan harus menderita, sengsara, mati di atas kayu salib, tapi kemudian akan bangkit sebagai tanda kemenangan atas segala kuasa maut dan dosa. Maka karena pemahaman Petrus belum sepenuhnya utuh, juga para murid yang lain, Yesus mengatakan, ngomong-ngomong dhisik. Jalani dengan konsisten dan tekun dulu. Sampai nanti pada titik akhir di bawah kayu salib dan bahkan dihantar pada pengalaman kebangkitan. Nah, silahkan, engkau akan tahu sepenuhnya apa arti Mesias yang kau ucapkan dari mulutmu. Saudara sekalian, ini juga yang ditawarkan kepada kita. Jangan kita besar hati kalau kita sudah menjadi orang-orang Kristiani. Seolah-olah kita merasa sudah, ya keselamatan pasti sudah di tangan. Nanti dulu. Apakah pengakuan itu kita hidupi dalam perjuangan kita, dalam jatuh dan bangunnya, dalam setiap langkah pertobatan kita, atau hanya sekedar formalitas dibaptis, mari ngono hilang. Nanti datang lagi ketika butuh, datang lagi ketika in the last minute, ya kan, butuh diberkati sebelum masuk liang lahat. Maka peringatan Yesus kepada Petrus juga berlaku kepada kita. Jangan sombong dulu. Jangan bengok-bengok dulu seolah-olah semuanya sudah selesai hanya dengan pengakuan di mulut kita. Yesus, engkaulah Mesias, engkaulah juru selamatku. Mesti kita tunjukkan di dalam hidup kita. Apakah pengakuan itu memiliki dampaknya bagi hidup kita? Kalau hanya di mulut, ya banyak orang yang bisa mengatakan. Tapi begitu sampai pada apakah juga dalam hidup, dalam setiap pilihan, kesulitan, tantangan, tawaran, godaan, tetap mengatakan Yesus engkaulah Mesias, atau nanti dulu Yesus, untuk urusan ini engkau bukan Mesias. Karir saya lebih penting. Kata orang lebih penting daripada aku ikut engkau. Daripada aku dicaci maki orang, okelah. Sementara aku sangkal engkau dulu. Nanti aja, kalau waktunya sudah mepet-mepet, saya balik ke kamu. Saudara sekalian, ini persoalan-persoalan nyata di dalam hidup kita. Apakah kita mau tetap mengatakan Yesus engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup? Juga ketika misalnya kita dicaci, ketika pintu peluang pekerjaan ditutup bagi kita hanya karena kita mengaku diri sebagai seorang Kristiani. Atau mungkin bagi orang-orang muda ketika lalu pasangan itu meninggalkan, tidak jadi wes karena kamu orang Kristiani, ya kan, orang tuaku tidak setuju misalnya. Dan kita tetap memilih Yesus engkaulah Mesias. Saudara sekalian, pilihan ada pada kita. Sama seperti ketika kita mau milih merek yang KW atau yang asli. Keselamatan sudah Allah tunjukkan di dalam diri Yesus. Sekarang kembali kepada kita. Kita mau ambil yang asli ini. Yesus engkaulah Mesias. Melalui jalan gereja Katolik yang sudah dengan jelas ditunjukkan oleh Yesus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Atau masih kita pertimbangkan, masih jalan-jalan yang lain yang lebih menarik sajalah. Sesuai zaman inilah yang bikin happy dan seterusnya. Pilihan ada pada kita. Yesus sudah menunjukkan dengan jelas, keselamatan sudah dinyatakan. Sekarang apakah kita mau mengambil itu dengan rasa syukur dan dengan penuh iman?
Atau kita hanya pikir sambil lalu saja. Sama seperti ketika kita mengambil barang-barang KW di dalam hidup kita. Rusak gue ya ganti neh lah. Apakah keselamatan mau kita pikir seperti itu juga? Mudah-mudahan tidak. Karena kita percaya bahwa sama seperti yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan yang kedua, segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Kalau kita yakin bahwa dalam diri Yesus dan gerejanya, kita senantiasa bisa mendapatkan jaminan bahwa iman kita itu iman yang benar karena berasal dari Allah, dan kita boleh ada sampai hari ini karena Allah, dan akhirnya menuju kepada Allah. Semoga dengan iman yang teguh ini kita tetap percaya dan memegang bahwa Yesus melalui gerejanya menyatakan diri kepada kita keselamatannya. Yesus, Engkaulah Mesias.